Ya, perkenalkan Bu Indi, saya Nabila Ditanusa, salah satu pengajar di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi. Kalau prodi saya itu sebenarnya akuntansi, begitu ya, akuntansi sektor publik sekarang, tapi ada sedikit pengalaman kemarin diajak Miss Alve ini untuk berbagi apa namanya insight terkait dengan analisis kredit gitu. Nanti mungkin akan saya share juga pengalaman ketika saya mengaudit beberapa lembaga keuangan karena dulu sebelum di UGM saya kebetulan ikut di kantor akuntan publik begitu sebagai auditor. Di sana saya banyak memegang perbankan dan juga lembaga keuangan. Jadi nanti insya Allah kalau ada pertanyaan terkait dengan proses analisis kredit, insya Allah bisa saya jawab sepengetahuan saya. Oke, yang pertama mungkin ini kemarin Bu Indi juga sudah banyak bertemu dengan rekan-rekan kami yang lain ya, banyak membahas tentang kredit, komunikasi bisnis, kemudian juga bagaimana cara menagih dan sebagainya gitu ya. Mungkin saya ulang sedikit ya, jadi apa itu kredit? Kredit berasal dari kata credo yang artinya adalah percaya begitu. Sehingga pemberian kredit kepada nasabah didasarkan pada kepercayaan bahwa pinjaman yang diberikan kepada debitur dipercaya akan dikembalikan suatu waktu ya sesuai waktu yang telah disepakati dan dalam jumlah yang tertulis dalam perjanjian. Jadi memang harus ada perjanjiannya, yaitu ada pokok pinjaman, kemudian jangka waktu kredit, bunga pinjaman, dan juga tanggal jatuh tempo ya. Nah, kalau zaman dahulu mungkin kita bisa menitik beratkan pada asas kepercayaan ya, walaupun sampai sekarang juga tetap kita ketika memberikan kredit, memberikan pinjaman, bahkan ngutangi temennya itu biasanya ya asasnya adalah kepercayaan gitu. Tapi karena di sini basicnya adalah lembaga begitu ya, yayasan atau organisasi, pastinya ada aspek legal dan juga kepatuhan yang harus dipatuhi ya, apalagi zaman sekarang ya. Jadi dipercaya saja itu kadang-kadang orang masih sering ngilang-ngilang gitu ya. Nah, ini harus ditambah dengan beberapa aspek seperti legalitas dan juga kepatuhan terhadap administrasi atau dokumen begitu. Kemudian kredit merupakan income generator bagi lembaga keuangan ya, nanti mungkin bisa kita diskusikan. Jadi kalau di BUMDes yang kelola atau tempat bekerja Bu Indi, mungkin ini juga menjadi salah satu proporsi terbesar dalam pendapatan perusahaan gitu ya, karena memang bagi perbankan pun sebenarnya profit yang paling tinggi itu biasanya berasal dari pemberian kredit kepada nasabah gitu ya, bukan lagi dari investasi atau mungkin kalau mamanya kita mengira bahwa kalau kita menabung di bank kemudian itu ada biaya administrasi dan sebagainya itu akan menambah profit. Kalau dilihat angkanya sebenarnya hanya kecil gitu ya. Jadi memang yang paling besar itu adalah pemberian kredit kepada nasabah. Kemudian target penyaluran kredit lembaga keuangan ya, itu biasanya di sini kita bisa lihat ada lembaga keuangan non-bank ya, biasanya BPR, koperasi, BUMDes yang bergerak dalam simpan pinjam, itu biasanya adalah masyarakat ya. Entah itu nanti untuk konsumtif atau untuk buka bisnis ya, buka warung, buka usaha gitu ya. Atau mungkin untuk pembiayaan lainnya gitu ya, membeli motor, membeli kadang bahkan HP begitu ya, yang kecil-kecil begitu juga kadang masyarakatnya masih mengandalkan lembaga keuangan non-bank, sehingga bisa kita akui bahwa pemberian kredit kepada masyarakat ya, nasabahnya adalah masyarakat umum,
itu merupakan salah satu income generator yang memang proporsinya paling besar dalam lembaga keuangan non-bank yang sifatnya masih kecil ya, kita bukan bicara tentang BPR atau apa. Kalau BPR sudah cukup besar ya cakupannya. Kemudian unsur-unsur kredit di sini kita lihat ya. Jadi ada kepercayaan, ini yang tadi saya bahas ya. Kemudian ada waktu, ada degree of risk, ada prestasi. Kita lihat di sini. Ya, kalau kepercayaan tadi ya, keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi itu maksudnya adalah kredit ya atau uang yang dipinjamkan, itu yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Ya, jadi ketika kita atau pihak lembaga keuangan itu memberikan kredit, itu berarti sebenarnya memberikan prestasi kepada nasabah. Nanti akan muncul yang namanya kontraprestasi atau kewajiban untuk melunasi, begitu. Jadi sebenarnya asas yang pertama atau unsur yang pertama itu sebenarnya adalah kepercayaan ya. Jadi adanya keyakinan bahwa si nasabah ini bisa mengembalikan prestasi yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya adalah waktu. Masa yang memisahkan antara pemberi prestasi, ya tadi kreditnya yang sudah dicairkan, dengan kontraprestasi atau pelunasan yang akan diterima pada masa yang akan datang. Terkandung pengertian nilai dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang kenapa biasanya bank itu sangat-sangat getol sekali menagih atau mungkin malah membuat tagihan itu besar di awal, itu karena ada ketakutan sebenarnya ya, ada itu sebagai alternatif juga untuk memenuhi konsep bahwa uang itu sebenarnya kalau kita anggap nilainya itu sebenarnya lebih besar sekarang dibandingkan besok. Sama seperti mungkin kita membeli dulu pernah harga buku tulis itu di harga Rp300 gitu ya. Rp300 saat itu nilainya besar ya, tapi kalau untuk saat ini mungkin Rp300 dapatnya gorengan satu kayaknya juga nggak boleh gitu ya. Sekarang gorengan 2003 gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai uang itu sebenarnya lebih tinggi saat ini dibandingkan di masa yang akan datang dengan nominal yang sama. Kemudian tingkat risiko degree of risk, tingkat risiko yang akan dihadapkan sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi ya atau pelunasan tadi ya, kewajiban melunasi yang akan diterimanya di kemudian hari. Jadi selalu ada risiko. Jadi yang namanya bisnis yang bergerak dalam bidang simpan pinjam itu sebenarnya risikonya cukup tinggi kalau saya bisa katakan ya, dalam dunia bisnis itu risikonya tinggi. Karena apa? Karena sebenarnya ada jangka waktu sebagai akibat ini tadi, sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara saat diberikannya pinjaman dengan saat pelunasan ya, karena ada jarak waktu tersebut sehingga ada risiko di dalamnya. Kita nggak tahu nasabah kita akan menghadapi apa suatu ketika di saat jarak atau jangka waktu tersebut ya. Jadi sebenarnya risikonya itu selalu ada. Kemudian ini tadi unsur salah satunya adalah prestasi ya. Prestasi itu merupakan pemberian kredit ya atau pinjaman ya yang tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa. Sebenarnya arti kata prestasi sendiri simpan pinjam itu bisa tidak hanya uang tetapi juga barang atau jasa ya yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Dalam prakteknya transaksi kredit umumnya adalah menyangkut uang karena saat ini lembaga keuangan ya lebih fleksibel untuk meminjamkan itu dalam bentuk uang daripada barang. Kemudian kita lihat jenis-jenis kredit ini mungkin yang ada juga di lembaga keuangan dimanapun ya, ini bisa kita lihat entah di koperasi ataupun di BUMDes begitu ya. Tujuannya sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah konsumtif ya. Konsumtif itu sebenarnya tadi
pendanaan juga sebenarnya masuk di sini, mau beli motor, mau beli HP, mau beli misal apapun begitu ya, bahkan kadang mau beli alat masak yang memang nilainya cukup besar begitu ya, panci begitu, sekarang juga ada yang menawarkan kredit begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kredit produktif ya, ini agak mirip dengan yang kredit perdagangan karena memang tujuannya adalah untuk melakukan di dalamnya ada transaksinya ya. Jadi kalau produktif itu bisa jadi untuk membeli aset untuk perusahaan begitu ya. Jadi hasilnya nanti akan digunakan untuk mencari benefit atau keuntungan begitu. Kalau untuk nasabah umum ya kredit produktif digunakan untuk misal bertani begitu ya, membeli alat-alat pertanian begitu. Kredit perdagangan biasanya digunakan untuk mendanai atau menambah modal di dalam usaha ya. Ini banyak juga dilakukan. Bank-bank pun juga banyak yang menyediakan kredit perdagangan. Mungkin kita bisa lihat kredit usaha rakyat ya atau KUR itu juga termasuk masuk dalam kredit perdagangan. Kemudian menurut jangka waktunya ya, di sini bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah jangka pendek atau short term loan ya, kurang dari 1 tahun. Ini banyak juga yang kalau di lembaga-lembaga keuangan yang masih berkembang dan kecil itu biasanya banyaknya adalah yang jangka pendek. Kemudian yang jangka menengah itu 1 sampai 3 tahun, medium term loan ya. Dan yang jangka panjang itu long term loan, itu biasanya lebih dari 3 tahun. Bu Indi, banyaknya kalau di BUMDesnya yang mana ya Bu ya? Apakah yang jangka pendek, menengah atau panjang? Tiga-tiganya ada, Bu. Oh, Jadi yang tiga-tiganya ada. Iya, tergantung. Nah, Oke. paling kecil itu 6 bulan nanti sampai maksimal 3 tahun. Oh, yang jangka panjang nggak ada. Oh, Lebih jangka dari panjang nggak ada. Iya, Oke, iya. berarti kayak untuk pendanaan pembelian biasanya kalau 3 tahun di atas itu nanti kendaraan gitu, tanah itu belum ada ya? Belum. Oke, ya siap. Saya lanjutkan. Personil terkaitnya, nah ini yang mungkin kemarin saya sempat mendengar juga pembahasannya saat di sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Mungkin ini juga sebagai bahan pertimbangan saja ya, kalau tidak perlu diikuti plek begitu, karena memang kalau kita lihat sebenarnya kalau di perbankan atau di lembaga keuangan yang masih berkembang pun biasanya ada 3 pihak tersebut ya. Yang pertama adalah AO atau account officer ya. Kemudian ada analis kredit dan yang terakhir ada manajer kredit ya. Kalau AO atau account officer itu tugasnya adalah mencari nasabah kredit dan memasarkan produk kredit. Biasanya tugas dia hanya sampai sebatas oke deal, saya mau pinjam di tempat jenengan gitu. Itu pekerjaannya AO begitu. Sebenarnya hanya sampai situ. Tapi ada beberapa lembaga yang tugasnya AO di sini juga merangkap sebagai analis kredit begitu. Jadi dia turun lapangan juga, dia menganalisis sendiri juga karena memang mungkin personilnya masih kurang. Tugasnya adalah menganalisis data pinjaman dan pernyataan keuangan perorangan atau perusahaan untuk menentukan tingkat risiko mereka. Tugas dia bukan melakukan persetujuan, bukan, tetapi lebih pada menilai kira-kira risikonya jika kami meminjamkan dana kepada nasabah tersebut, itu risikonya seperti apa? Rendah, tinggi, atau sedang, begitu. Baru untuk approval atau persetujuan, itu biasanya dilakukan oleh manajer kredit. Nah, di sini ada juga yang manajer kredit ini dinamai berbagai jenis ya, tidak hanya manajer kredit. Kadang ada yang ketua bagian, ya kabak, ada yang langsung ke direkturnya, ada juga karena tergantung dari besar kecilnya lembaga tersebut ya. Pejabat pimpinan yang memiliki tugas untuk menentukan penilaian atas kredit nasabah, hal ini dilakukan sebagai hasil dari fungsi pengendalian. Kalau di BUMDesnya sendiri ada personilnya ada mencakup ini semua enggak ya Bu? 1 orang, Bu, itu. Ini 1 orang merangkap 3 ini Bu atau gimana?
Nggih. Jadi saya cakup 3 itu. Oh Ya, gitu. Ya ya. memasak iya, Heeh. menganalisa iya, Iya. survei kan ke Iya. nasabah iya, kemudian memutuskan apakah nasabah itu layak diberikan kredit atau enggak juga saya. Oh begitu. Iya iya Nggih. iya. Yang mencairkan dananya Itu bagian kas nanti kalau untuk bagian pencairan. kasir. Oke, ya. Berarti approval-nya juga di Ibu ya ini ya. Eh, Wah, luar biasa ya. Wah, pusing. pusing. Ya, ini nanti jadi bahan pertimbangan saja, Bu. Jadi kalau kita mau bicara terkait dengan tadi ya banyaknya nasabah yang menunggak dan sebagainya, itu bisa diakibatkan dari kekurangan apa namanya personil. Jadi kalau sebenarnya mau lebih besar lagi, sebenarnya AO-nya ditambah, misal agar kerja lapangannya lebih gesit, otomatis omset juga akan lebih banyak. Nah, ini nanti analis kredit ini sebenarnya tidak perlu turun lapangan ini. Ini sebenarnya di kantor dia melakukan analis, kalau memang harus dibutuhkan dia turun lapangan, ya dia turun lapangan karena untuk ngecek biasanya layak atau tidaknya. Manajer kredit di sini biasanya sih kalau di lembaga keuangan itu dilakukan oleh pimpinannya, tapi ini menyesuaikan ya ada atau tidaknya begitu. Ya, ini pertimbangan saja, Bu, ya. Jadi, apa namanya, lebih baik seperti ini untuk, apa namanya, pengendalian internal yang lebih baik. Oke, saya lanjutkan. Ya, kolektibilitas kredit di sini, ya, bisa kita lihat untuk, apa namanya, beberapa kolektibilitas. Kemarin saya cek di laporan keuangannya BUMDes sudah membagi beberapa kolektibilitas itu benar ya, Bu, ya? Sudah dibuat kategorinya ya? Nggih, sudah. Sudah ya, kalau ini sih sudah apa namanya, insya Allah sudah dijalankan ya. Kualitas kredit itu ada lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kemudian untuk yang lancar itu tanpa tunggakan atau tunggakan kurang dari 30 hari dan belum jatuh tempo ya. Biasanya ini proporsinya paling besar seharusnya. Jadi idealnya di dalam lembaga keuangan yang lancar ini proporsinya paling besar gitu ya. Kalau masa angsuran yang lebih dari 1 bulan ini kita nggak perlu perhatikan karena banyaknya angsuran itu per bulan begitu ya. Ini biasanya tanpa tunggakan. Oh ini maaf, ini kurang dari 1 bulan. Maksudnya sebulan bisa 2 kali begitu. Itu biasanya tunggakannya tidak lebih dari 15 hari dan belum jatuh tempo begitu. Kalau di BUMDesnya angsurannya per bulan ya, Bu? Atau per 2 minggu? Per bulan. Per bulan. Oke, berarti yang di sebelah kiri. Ya, ini. Kemudian dalam perhatian khusus, itu tunggakan lebih dari 30 hari, tetapi masih di bawah 90 hari. Kemudian kurang lancar, itu tunggakan lebih dari 90 hari, tetapi kurang dari 180 hari. Diragukan itu tunggakan lebih dari 180 hari tetapi masih di bawah 1 tahun gitu. Dan macet itu biasanya tunggakan di atas 1 tahun ya, jadi dia sudah menunggak selama 1 tahun. Nah, boleh tahu Bu, proporsinya paling besar yang mana ini? Macet, Bu. Oh, macet, waduh. Angkanya besar Bu, yang macet. Nggih, besar. Paling banyak itu. Paling Nek banyak. kalau ini yang nunggak lebih 1 hari nunggak itu sudah dihitung termasuk tunggakan, Bu. Jadi sudah masuk ke apa ya? DPK ini dalam perhatian khusus. Nggih. Iya. Soalnya nggih. Ya, biasanya nggak masalah, kita biasa strict seperti ini atau apa ya? Ya kita ketat gitu. Kalau di atas 30 hari atau di atas 1 bulan, ya masuk dalam perhatian khusus begitu. Nah, ini mungkin apa namanya macetnya ini yang perlu nanti di apa
dibersihkan ya. Nanti mungkin Kak Tisha bisa membantu untuk memberi solusi ini kira-kira kalau sudah macet harus diapakan begitu ya. Iya, Oke. Bu. Kemudian prinsip 5C sudah digunakan juga Ibu dalam menilai kreditnya. Sudah digunakan belum Ibu? Belum ya? Atau prinsip 5C mungkin saya informasikan tentang prinsip 5C. Itu ada karakter, capital, capacity, collateral, dan condition. Kita lihat untuk karakter di sini. Analisis untuk menilai watak dan karakter dari nasabah, mendukung unsur kepercayaan dalam memberikan kredit karena aspek yang diperiksa adalah karakternya gitu ya, sifat dan watak gitu. Ini kan akan sangat mendukung kepercayaan kita yang akan meminjamkan dana kepada nasabah gitu. Menganalisis latar belakang pekerjaan, gaya hidup, kehidupan sosial dan sebagainya. Ini sudah dilakukan belum Ibu untuk menganalisis? Sudah. Sudah. Oh ya, ini penting sekali Bu gitu ya. Jadi kita melihat adanya wah ini orang banyak hutang tapi kok gaya hidupnya seperti apa. Nah, nanti ketika kita mau memberikan atau mencairkan pinjaman untuk beliau ya kita juga sebenarnya menghadapi risiko yang cukup tinggi juga gitu. Kemudian juga yang kedua adalah kapital atau modal. Menilai penggunaan modal oleh nasabah efektif dan efisien atau tidak. Melihat kondisi usaha nasabah. Melihat asal sumber modal yang saat ini dimiliki. Jadi kita lihat dulu sebenarnya apa yang dilakukan oleh nasabah ini gitu ya untuk mengelola modal yang sudah ada. Ini kalau kaitannya dengan perusahaan ya atau bisnis atau misalnya dia punya warung gitu ya. Kalau punya warung kemudian dia punya modal, selama ini modalnya itu sebenarnya datangnya dari mana? Jadi sebenarnya tidak masalah kita bertanya kepada nasabah yang misal memiliki warung, kita tanya ini modalnya modal sendiri atau pinjaman Bu? Gitu. Karena kalau mamanya itu ternyata modal pinjaman dan dia sedang mengajukan pinjaman lagi ke kita, itu berarti asumsinya akan ada dua risiko yang dia tanggung. Nah, ini menjadi pertimbangan kita juga, apakah akan menyetujui atau tidak, karena risikonya akan bertambah besar. Kemudian selanjutnya setelah kapital, capacity, ya melihat kemampuan atau kapasitas nasabah dalam membayar kredit di masa yang akan datang. Misal dia punya warung, kemudian modalnya itu sebenarnya dia pinjam, dan kita tahu bahwa dia mengajukan pinjaman lagi ke kita untuk hal lainnya, gitu, untuk nambah modal misal, atau untuk konsumtif lah kita katakan seperti itu, nggak masalah. Itu kita lihat juga gitu ya, bisnisnya sebenarnya sedang berlangsung dengan baik atau malah juga sedang macet atau tidak laku begitu. Karena kalau kita melihat bisnisnya makin ramai, warungnya makin ramai, warung makannya makin banyak pelanggannya gitu ya. Insya Allah kapasitasnya mungkin akan bertambah juga gitu, sehingga risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan itu bisa lebih kecil begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kolateral ya, atau jaminan. Nah, di BUMDesnya pakai jaminan juga nggak Bu ini untuk kreditnya? Jaminan BPKB sementara. BPKB, berarti Ibu bawa banyak BPKB ya ini ya? Di kantor Bu, enggak saya bawa pulang. Iya, maksudnya Ibu membawa dari customer atau nasabah ini banyak BPKB ya, yang sudah dijaminkan begitu. Nah ini apa gimana Bu? Sertifikat ada tapi beberapa dan nasabah tertentu yang kita lihat karakternya dulu. Oke, ya. Ini mungkin juga perlu dikaji ulang Bu ya jaminannya ini. Kalau memang ternyata yang macet-macet ini sudah ngeyel nggak mau bayar, ya harus ada langkah tegas juga untuk menjual jaminannya atau melelang begitu. Biasanya malah
dilelang ya banyaknya kalau seperti ini gitu. Itu tega nggak tega, tapi memang harus dilakukan biasanya ya Bu ya. Di sini kita menilai jaminan kredit yang diserahkan oleh nasabah, fisik maupun non fisik. Kuncinya adalah nilai ini harus lebih besar dari kredit yang diajukan gitu. Jadi apapun ketika mengajukan kredit jaminannya harus yang lebih besar. Nah, banyak yang mengajukan jaminannya misal SK pegawai begitu Bu? SK pegawai? Ya, Nggak ada, Bu. nggak ada. Semuanya berupa fisik, maksudnya barang. Wah, kalau barang berarti sebenarnya lebih mudah gitu ya. Kita nggak berurusan dengan pihak lain. Kalau yang dijaminkan itu berupa SK pegawai, begitu ya. Kan kadang ada tuh SK PNS gitu, dia jaminkan untuk pinjam uang di bank gitu. Ini agak susah karena berurusannya dengan lembaga gitu ya. Nanti kita harus apa namanya memberitahu lembaga tempat dia bekerja. Tapi kalau fisik ini sebenarnya sangat mudah karena sebenarnya bisa kita ambil alih gitu ya. Kita punya hak untuk mengambil alih. Kemudian selanjutnya selain kolateral adalah condition ya, kondisi menilai kondisi ekonomi dan sosial nasabah saat ini dan prediksinya untuk masa depan untuk meminimalisir munculnya kendala pelunasan kredit di masa yang akan datang. Jadi kita juga lihat kondisi ekonominya seperti apa. Kalau misal dulunya mungkin oke, dulunya dia punya bisnis dan bisnisnya bagus ya, berjalan lancar. Gitu. Tapi kalau kita lihat kondisi ekonominya saat ini cukup dalam kondisi yang menurun, ya, berarti risikonya makin bertambah. Itu juga menjadi ancaman ataupun risiko bagi kita untuk memberikan kredit kepada calon nasabah tersebut. Ya, itu tadi untuk prinsip 5C. Selanjutnya kita lihat, nah ini ada yang lebih baru sebenarnya, yaitu prinsip 7P ya. Kita bahas sedikit. Personality masih mirip dengan yang tadi, kita bahas cepat saja. Jadi melihat tingkah laku sehari-hari. Nah ini apalagi kalau kita kenal orangnya, begitu ya. Jadi sifat dia seperti apa, bahkan emosi juga dinilai gitu. Kalau dia temperamental, takutnya nanti waktu ditagih malah membahayakan penagihnya gitu ya. Ini juga perlu dinilai dari apa tingkah laku dan juga sikap dan emosi. Kemudian party, analisis party adalah analisis yang bertujuan untuk mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan tertentu begitu. Jadi misal kita punya catatan tersendiri. Kalau AO biasanya punya catatan Bu, khusus untuk AO gitu ya. Ini golongan nasabah ini seperti apa? Misal dia golongan yang pekerja kantoran atau mungkin dia golongan yang pemilik bisnis atau pemilik warung begitu. Atau mungkin dilihat dari golongan pendapatannya gitu ya. Golongan yang pendapatannya misal di atas sekian juta sebulan gitu atau mungkin yang di bawah sekian juta sebulan itu kita perlu menggolongkan gitu. Karena risikonya akan berbeda-beda antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Fasilitasnya juga beda. Misal kalau yang dia punya apa namanya pendapatan lebih dari sekian juta, otomatis fasilitas kreditnya bisa mengajukan lebih dari berapa begitu. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya adalah purpose ya. Jadi analisis yang bertujuan untuk mengetahui alasan dalam mengambil kredit ya. Jadi sebenarnya alasannya apa? Itu juga harus diperjelas seperti yang tadi. Jenis kreditnya untuk konsumtif, produktif, atau modal kerja, atau untuk investasi begitu. Karena beberapa apa namanya beberapa nasabah itu mengajukan kredit ternyata untuk investasi gitu ya, untuk beli emas begitu atau untuk beli tanah begitu ya, yang nantinya akan dijual lagi. Kita juga harus tahu tujuannya sebenarnya apa. Kemudian prospek ya, menganalisis untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Jadi prospeknya seperti apa? Jadi kalau tadi punya warung, itu kira-kira warungnya seperti apa sekarang? Apakah sudah
mulai meningkat omsetnya atau malah menurun gitu. Kalaupun dia bekerja di kantor, kita juga tetap harus tahu jabatan dia apa, ya, kemudian pendapatannya berapa, kita lihat prospek ke depannya seperti apa. Biasanya kita lihat juga, wah ini kantoran, tapi dia sudah mau pensiun, berarti prospeknya sebenarnya semakin kecil, ya. Ini agak bahaya kalau kita pinjami, karena takutnya risiko gagal bayarnya cukup tinggi, begitu. Kemudian payment, analisis kredit payment adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai cara nasabah mengembalikan kredit, ya, yang telah diambil atau dari mana sumber dana yang akan untuk mengembalikan kredit. Nah, kita juga harus tahu jenis pendapatan yang dimiliki oleh nasabah itu apa saja, apakah dari gajinya di kantor saja, atau mungkin dia punya kontrakan atau ruko yang dikontrakkan, begitu ya, sehingga ternyata ada beberapa sumber pendanaan yang dia miliki setiap bulannya, sehingga ini lebih aman kalau kita mencairkan kreditnya. Tapi kalau ternyata hanya ada satu sumber, ya, tetapi dia mengajukan cukup tinggi, maka ya kemampuan bayarnya sepertinya akan lebih rendah, begitu. Kemudian profitability ini menilai kemampuan dari bisnis yang dimiliki oleh nasabah, ya, misal warungnya tadi, kira-kira profit atau laba dari usahanya itu naik atau turun. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kemampuan dia membayar di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah protection, ya, analisis yang tujuannya mengetahui bagaimana nasabah dapat menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman, ya. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan, nah ini jaminan kaitannya dengan jaminan atau jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Banyaknya sebenarnya kalau di Bundes atau lembaga keuangan yang masih berkembang biasanya adalah jaminan barang, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada sertifikat, ada BPKB kendaraan, begitu. Selanjutnya prinsip 3R ini juga sebenarnya mirip-mirip, ya. Jadi kita lihat returnnya, ya, potensi hasil yang didapatkan nasabah setelah menerima kredit. Kalau ternyata dia pinjam itu untuk memperbesar warungnya atau bisnisnya, ya, akan ada kemungkinan return atau potensi hasil yang dia terima itu lebih besar, ya. Ini kita lihat juga. Kemudian repayment menganalisis kemampuan jadwal pembayaran, kira-kira tepat waktu tidak. Dan yang terakhir adalah risk bearing ability atau melihat profil risiko. Nah, ini biasanya kita lihat di awal profil risiko dari nasabah tersebut seperti apa. Ada yang nasabah itu profil risikonya rendah karena dia misal pendapatannya hanya dari satu pintu, gitu ya, sehingga profil risikonya dia dianggap rendah karena dia sebenarnya memiliki risiko tinggi kalau dia mengajukan pinjaman. Sedangkan ada yang profil risikonya itu tinggi, itu maksudnya dia berarti kemampuannya dia menghadapi risiko itu dia tinggi, gitu ya, dia berani mengambil risiko. Ini justru biasanya malah risiko gagal bayarnya itu malah rendah, gitu. Jadi malah biasanya berkebalikan dari risiko gagal bayar atau risiko tidak melunasi hutangnya, gitu. Tahap pemberian kredit ini mungkin bisa nanti kita lihat apakah sama atau tidak. Yang pertama adalah mengajukan kredit, ya, mengisi berkas permohonan atau formulir, begitu. Yang dilakukan pertama, Bu Indi, biasanya apa ya, Bu, ya? Pengisian formulir, ya, atau apa? Ada formulirnya atau belum? Formulirnya ada, Bu, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Oke, ya, penilaian berkas, ya, Bu, ya. Biasanya untuk penilaian berkas ini mengumpulkan beberapa dokumen. Survei lapangan ini juga Bu Indi juga yang menjalankan? Iya. Waduh. Iya, ya. Ini untuk melihat jaminan atau melihat apa, Bu, biasanya? Kalau nasabah
Yang baru biasanya saya berkunjung ke rumahnya, alamatnya mana itu harus tahu. Kalau yang nasabah lama biasanya supaya usahanya masih berkembang atau enggak, kemudian jaminannya kalau Jaminannya apa begitu? jaminannya. Iya, ya. Kemudian persetujuan kredit oleh pimpinan. Nah, ini nggak ada ya, Bu ya? Berarti ya? Ada. Oh, Nanti ada. saya koordinasi sama Pak Sunu kira-kira. Tapi kadang kan Oh, Pak Sunu belum tahu karakter ya Bu. Jadi ya, tergantung saya. Nah, misalnya surveinya bagus memenuhi syarat ya Pak Sunu langsung ACC biasanya seperti oh itu. iya, ya. Tapi berarti sudah ada pemisahan tugas sebenarnya karena persetujuan itu yang harusnya melakukan adalah pimpinan ya Bu ya. Berarti sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebenarnya. Kemudian perjanjian kredit juga sudah ada ya Bu ya? Ampun. Sudah ada. Kemudian pencairan kredit ini yang tadi Ibu jelaskan juga kepada apa namanya kasir ya, berarti ya bagian kasnya ya. Aslinya nggih. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan dokumen. Nah, ini yang penting juga dilakukan oleh lembaga ya. Jadi menyimpan dokumen nasabah dengan baik karena sebenarnya di dokumen tersebut ada banyak surat-surat penting yang mana itu menjadi apa namanya entah jaminan atau menjadi bukti juga kalau nasabah tersebut memiliki pinjaman kepada lembaga. Nah, kita masuk ke analisis kredit ya, merupakan pekerjaan dan tanggung jawab yang meliputi menganalisis data pengajuan pinjaman dan pernyataan keuangan perorangan atau perusahaan untuk menentukan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Kemudian menyiapkan laporan dengan informasi kredit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini kalau kebutuhan internal untuk laporan ke atasan atau ke pemangku kepentingan lainnya. Gitu. Aspek pertimbangannya untuk analisis kredit itu ada beberapa, selain tadi ada beberapa prinsip 5C, 7P, 3R gitu ya. Di sini ada beberapa aspek juga untuk analisis kredit. Yang pertama adalah keamanan kredit atau safety, yaitu harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut bisa dilunasi kembali. Nah, ini perlu kepatkan lagi Bu untuk keamanannya. Jadi karena banyak yang macet, mungkin ada beberapa hal yang perlu lebih ketat lagi begitu. Kemudian suitability ya, terarahnya tujuan penggunaan kredit ya adalah kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini juga sebenarnya harus dicek sebenarnya arahnya untuk apa penggunaan kreditnya. Dan profitable, menguntungkan ya baik bagi bank atau lembaga keuangan berupa bunganya ataupun bagi nasabah itu sendiri, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha ini jika pinjamannya terkait dengan untuk perdagangan atau produktif begitu. Nah, dokumen dasarnya ini mungkin saya beri contoh-contoh saja nanti. Yang pertama formulir permohonan, ini berarti sudah ada ya Bu ya formulir permohonannya tadi. Iya, sudah. Ya. Kemudian yang kedua adalah formulir analisa, sudah ada Bu? Ada. Ada juga. Bentuknya apa Bu? Checklist atau seperti apa? Ada jenis usahanya, penghasilan, tabungan, asetnya Bu. Oh iya, paling enggak itu sudah lumayan cukup. Nanti kita lihat contohnya, kalau yang lebih lengkap ada juga, nanti saya bisa lihatkan. Surat perjanjian kredit atau SPK-nya juga sudah ada ya Bu ya ini? Ada. Pakai materai juga Bu? Sudah Ya, pakai materai? Ya. Kartu pinjamannya ini pakai atau enggak Bu? Biasanya ada yang enggak pakai, ada yang pakai misalnya kartu pinjaman. buku. Bentuknya Buku. buku. Oh, bentuknya buku. Oh, jadi berarti ini bukunya yang megang jenengan atau nasabahnya? Nasabah. Oh, nasabah. Tapi jenengan punya catatan sendiri di komputer begitu ya? Di komputer ada, manual ada kami. Oh, Buku manual juga angsuran. ada. Buku angsuran.
namanya. Oh ya, oke. Kemudian kwitansi pencairan ini kaitannya kalau saat di awal mencairkan pinjaman ini eh, bagian kasnya ini sudah digunakan atau biasanya langsung dicairkan, Bu? Ada kwitansi setiap Ada, ya. Ada transaksi. bukti, ya. Slip pengeluaran umum ini dan slip penerimaan umum atau bukti penerimaan umum ini kalau apa namanya saat pelunasan gitu. Kita lihat untuk contohnya, ini contoh saja yang dari koperasi saya perlihatkan, karena kalau yang dari perbankan lebih banyak sekali isiannya, jadi kita coba yang sederhana saja. Apakah mirip seperti ini atau ada bedanya, Ibu? Karena beda-beda tiap lembaga biasanya. Itu kok nggak jelas, Bu? Kurang besar. Oh iya, tak gede. Oh iya, iya, data identitas. Identitas, jangka waktu, keperluan, nominalnya, ya biasanya diisi ini ya Bu ya. Iya. Yang mirip ya seperti ini karena beda-beda setiap apa namanya lembaga itu, operasi satu dengan lainnya aja beda-beda begitu. Tapi isinya sama, isinya ya. Mirip ya Bu ya, iya. Kemudian, nah ini yang analisis permohonan pinjaman ini saya ambil ini kalau tidak salah dari Bank BRI apa ya, karena kita coba lihat yang lengkapnya seperti apa begitu. Belum selengkap ini ya Bu ya, kayaknya ya. Belum. Oh, Bank Mandiri. Jadi usaha, alamat, identitas, nilai, tujuan, mungkin ada. Ada daftar hitam BI-nya belum ada ya Bu ya, kalau di BUMDes ya sepertinya ya. Nggak ada. Jadi belum ada ya, karena belum memiliki akses ke apa namanya catatannya BI. Jadi kalau di perbankan mereka bisa ngecek apakah orang tersebut punya daftar hitam atau tidak di BI gitu. Jadi memang ketahuan kalau di bank itu kita pinjam dia sudah utang di mana aja itu sebenarnya ketahuan gitu. Tapi kalau di koperasi saya rasa juga nggak ada, di BUMDes juga belum ke arah sana. Iya, jadi agak apa namanya agak meraba-raba Bu gitu ya. Ini kira-kira masuk daftar hitam atau tidak gitu. Oke, kemudian ini ada catatannya, keluar dari BI checking biasanya itu yang untuk mencari daftar hitamnya BI. Setiap bank besar pasti punya ini. Dan analisa kualitatifnya ini tadi karakter aspek legal ini dijabarkan biasanya. Jadi karakternya seperti apa ini contoh lagi. Nah ini yang karakter tadi yang 5C ini masih contoh juga untuk analisisnya yang lebih sederhana. Kalau ini Bu bisa dilihat untuk analisis wataknya di sini juga ada di bawah ini, tidak termasuk daftar hitam nasional, kemudian memiliki usaha apa gitu, kooperatif orangnya atau bisa bekerja sama itu bahkan juga disebutkan gitu. Ini perlu ditulis Bu karakternya seperti apa tadi itu, barangkali itu menjadi pertimbangan juga dalam mencairkan kredit. Selanjutnya surat perjanjian kreditnya seperti ini atau yang pakai pasal-pasal itu? Pasal. Oh pakai pasal ya. Beda-beda ini saya ambil dari BPR ya. Jadi kalau di perbankan biasanya pakai pasal, tapi kalau di BUMDes sudah pakai pasal ya berarti sudah lengkap, pasti lebih dari 1 halaman ya Bu ya. Kalau surat perjanjian kreditnya 1 halaman tapi tulisannya kecil-kecil. Oh gitu. Ya ini harus jabarkan juga ke nasabah karena takutnya mereka nggak baca sebenarnya ya. Jadi ada konsekuensi yang ternyata mereka lewatkan gitu, yang akhirnya membuat mereka terkendala di tengah-tengah perjalanan kreditnya gitu. Ini contoh saja sih, ini kalau ini BPR dan ketentuannya dia hanya ada 3 begitu, jika lalai seperti apa, kemudian
kewajibannya seperti apa, kemudian jatuh tempo seperti apa, biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah pakai pasal berarti sudah cukup lengkap Bu, termasuk sudah cukup lengkap. Nah ini kartu pinjamannya mirip seperti ini atau tadi buku ya Bu ya bentuknya ya? Oh iya sama. Sama. Kartu G. Ya ini kebetulan juga koperasi nih di Gunung Kidul, kartu pinjaman kalau apa namanya paling utama adalah ya cuma tanggal saja, sisa pokoknya dan juga bunganya, kemudian sisa pinjaman. Intinya cuma 4 itu saja toh Bu, pasti sudah ada ya. Ini kartu pinjaman yang manualnya, yang di Excel-nya pasti lebih lengkap Bu, atau seperti ini. Ini yang sederhana sih kalau saya tampilkan ini. Di Excel-nya per nasabah gitu. Oh, per nasabah. Iya. Ya, jadi pokoknya berapa gitu. Gitu ya Bu ya. Bunganya berapa, sisanya berapa, tunggakan berapa atau mungkin sudah menunggak berapa lama itu juga ada ya Bu ya. Ya. Ya, Jadi ini sih yang paling sederhana sekali. Jadinya mungkin kalau sudah lengkap berarti sudah cukup baik pencatatannya. Gitu. Ini kwitansi, saya rasa di sana juga pasti sudah menggunakan karena lembaga keuangan ketika mencairkan dana biasanya juga disertai kwitansi yang menandatangani. Di sini harusnya ada pencairannya siapa dan yang menerima siapa. Tanda tangannya ada berapa Bu biasanya? 2 bagian kas sama yang nasabah. Oh iya, ya. Bagian kasnya sama nasabah ya. Jadi malah di sini hanya satu, ini kurang, ini harusnya tetap ada 2 pihak ya, karena disaksikan oleh 2 pihak. Nah, itu saja Ibu untuk materi saya. Mungkin kita bisa diskusi jika ada pertanyaan yang akan Ibu ajukan, monggo silakan. Terkait yang ini Bu, kredit macet itu kan kami banyak yang nasabah lama. Jadi dulu itu nggak harus pakai jaminan. Itu yang pertama. Jadi pinjaman banyak pun mereka sampai sekarang kayak santai-santai gitu loh, karena nggak ada beban, soalnya nggak ninggal barang, nggak harus menjaminkan apa gitu. Karena itu kan saya pas belum di BUMDes ini Bu. Ya, terus kemudian mereka sama sekali tidak menjaminkan apapun ya Bu ya berarti? Nggak ada, karena dulu kan nggak wajib ada jaminan Bu. Ya, oke. Wah, itu apa namanya harus dicek SPK-nya Bu. SPK-nya lengkap nggak ya? Kalau PK-nya lengkap Bu, nggih, tanda tangan Ya. suami istri itu. Ya, kemudian konsekuensinya apa? Dituliskan juga di dalam SPK-nya enggak ya? Coba ini besok. Soalnya nek ditagih kan pasti semoyo terus gitu loh Bu. Kadang disurati sampai yang tanda tangan Pak Lurah juga kayak selalu menyepelekan gitu. Mungkin kurang tegas juga, harus apa gandeng dari polsek atau gimana saya juga. Wah, ini kayaknya kreditnya lumayan. Nah, ini kalau yang macet ini Bu, ini kasus khusus juga. Kalau saya melihat saat saya mengaudit di salah satu bank di daerah Bantul waktu itu juga justru saya boleh buka-bukaan yang kreditnya macet adalah salah satu pejabat daerah gitu. Yang ternyata dananya itu untuk kampanye gitu saat itu gitu. Jadi apa namanya mau nagih banknya juga takut gitu. Ini nanti kalau nagih banknya bahaya nggak ya gitu karena apa namanya dia punya power juga. Nah kalau ternyata dia masyarakat umum atau biasa sebenarnya kita kembalikan pada SPK-nya, SPK yang dia tanda tangani saat itu. Karena saya pernah kemarin sempat diskusi juga dengan pengacara terkait dengan hutang piutang. Kalau kita mau ajukan itu ke perdata, misal ya, dan ternyata di dalam SPK-nya itu tadinya tidak lengkap, maka posisi kita sebagai penagih itu tidak kuat Bu, gitu. Jadi memang harus dicek dulu SPK-nya isinya seperti apa.
Takutnya setelah kita bawa ke ranah hukum, nanti kita diginikan sama polisinya lah, wong bikin perjanjiannya aja nggak lengkap kok. Nah, ini yang agak susah. Kita jadi apa namanya mandeknya di situ Bu, gitu. Karena ternyata di perjanjian yang kita buat tidak ada komponen pasal-pasal terkait dengan kalau itu macet seperti apa kayak gitu. Jadi yang bisa dilakukan cek SPK-nya dulu Bu, kalau untuk yang nasabah lama. Kemarin tuh kami sempat diskusi, kayaknya memang masuk ranah hukum, Ibu kemarin udah nyinggung-nyinggung ini toh, tapi masih karena masih apa ya, tepos liro itu ya. Tapi bisa Bu, kalau masuknya ke pidana itu juga bisa karena dia apa namanya ada perjanjian dia harus membayar. Itu biasanya masuknya akhirnya ke pidana juga, kalau itu juga bisa karena dia istilahnya apa ya mangkir gitu ya, mangkir dari janji yang dia buat sendiri, itu akhirnya masuknya sebenarnya ke pidana gitu. Tapi kalau ke perdata kayaknya nanti ketika dicek dokumen-dokumennya nggak lengkap, akhirnya malah lembaganya yang kalah, biasanya kayak gitu. Jadi coba mungkin dianukannya ke ranah pidana Bu, karena nanti suruh milih istilahnya ini mau pidana atau perdata kayak gitu. Dicek SPK-nya dulu, dilihat yang bisa kira-kira menggiring dia ke ranah hukum itu apa isi yang dari SPK-nya, apakah kalau tidak membayar maka akan dibawa ke ranah hukum atau akan diambil atau disita asetnya seperti itu. Kalau ada seperti itu nggak perlu jaminan, tinggal ambil asetnya aja karena di perjanjian sudah ada gitu. Ya makanya kadang-kadang kita dengar ada motor direbut debt collector di jalan gitu ya, itu bentuk dari konsekuensi sebenarnya, dan kita melihat itu hal yang negatif untuk debt collectornya, padahal dia menjalankan sesuai dengan apa yang harus dia jalankan begitu. Iya, nggak masalah Bu. Nah ini harus dibantu Bu Indi, jangan Ibu sendiri yang nagih. Harus menggandeng pihak lain, nanti mungkin Pak Cisya bisa bantu mengarahkan begitu. Iya, Bu. Ada lagi Bu, monggo. Karakter juga sih Bu mungkin ya. Karena kalau Iya, yang Bu. karakternya misalnya di bank bagus, terus di lembaga keuangan kurang bagus, itu banyak. Kadang di lembaga keuangan bagus, tapi di bank juga malah kurang lancar, itu juga ada. Enggak macam-macam ya Bu karakter ini nih yang Iya, hardcore. benar-benar Bu. Karena Terus gini Bu, jadi itu jadi kayak alternatif Bu. Ketika dia apa namanya, ketika dia merasa bahwa pinjam di bank dia sudah susah karena sudah banyak pinjaman di bank, akhirnya dia larinya ke lembaga keuangan Bu. Istilahnya dia mengelabui, udahlah saya kreditnya di tempat yang nggak akan dicek BI-nya gitu ya, apa daftar hitam BI-nya gitu. Nah ini masalah karakter memang akhirnya kita harus apa terbiasa melihat karakter orang gitu ya. Ini kira-kira orang yang gampang apa mangkir dari janji atau tidak gitu. Karakternya agak susah ini Bu. harus sok dihapusi. Iya, waktu Ibu datang ke rumahnya mungkin monggo Bu Indi kayak gitu, disambut dengan baik, disajikan dengan berbagai macam sajian gitu. Tapi saat ditagih pintu rumahnya rapet, gordennya aja rapet. Iya toh Bu. Kalau yang sekarang nih ya dampak ini ya Bu, pandemi ini pasti semuanya ya nyicilnya susah. Iya, Karena nah usaha seperti restrukturisasi kredit sudah dilakukan Bu. gimana? Restrukturisasi kredit, jadi dihitung kembali, memberi keringanan kepada mereka. Itu solusi juga loh Bu. Reschedule mungkin ya. Ya, Berarti. reschedule boleh, atau restrukturisasi kredit juga bisa gitu. Sudah dilakukan juga Bu itu reschedule itu. Sudah, tapi hanya tuh kadang cuman menyelamatkan 1 bulan itu tok Bu. Kalau Ya, enggak, jadi nanti bulan berikutnya ya ada lagi tunggaan malah tambah banyak karena dendanya kan, kalau yang lama kan kami ada kebijakan meringankan denda itu, yang baru-baru malah dendanya nanti semakin banyak. oke.
Kalau restrukturisasi kredit itu bahkan nanti SPK-nya juga diperbarui, Bu. Perjanjiannya diperbarui juga. Jadi kan mereka tunggakannya sebenarnya baru gitu, hitungannya. Sebulannya misal tadinya 750, kemudian direstrukturisasi jadi misal 600.000 atau 500.000, tapi jadi tambah panjang kayak gitu. Itu juga solusi. Satu-satunya solusi untuk saat ini di lembaga keuangan, di bank maupun non-bank, itu adalah restrukturisasi kredit, Bu. Karena mau ditagih pakai debt collector segala, ada yang kadang-kadang saya milih di penjara aja daripada saya nggak bisa bayar utang karena memang nggak bisa gitu. Itu juga ada gitu. Jadi, ada lagi Bu, monggo. Kalau yang penambahan personel itu nanti terkait pimpinan gitu. Jadi ya itu Bu, itu kebijaksanaannya pimpinan Bu. Ya di saja tadi PPT saya di screenshot gitu, terus diserahkan pimpinannya gitu. Ini bahwa sebenarnya lembaga kita nih kekurangan orang gitu. Tapi sebenarnya kalau nambah orang itu insya Allah juga akan nambah pemasukan juga karena pendapatan dari lembaga pasti biasanya akan naik. Kalau AO-nya makin banyak kan biasanya omsetnya juga akan makin naik Bu biasanya. Ada lagi Bu? Oh, ini banyak ke karakter itu ya Bu. ya. Nah, utangnya akeh lho, kok ngerti-ngerti motornya anyar padahal Waduh. utang wis 5 tahunan, 7 tahunan nggak dibayar-bayar. Nanti nek ditagih nunggu sih Mbak, nunggu tanah laku, nunggu apa yang laku, pokoknya semuanya terus kayak gitu Bu. Nah, ini Bu, aspek kedekatan itu juga jadi pertimbangan karena Ibu sudah kenal secara personal dengan orangnya, biasanya malah disepelekan Bu. Gitu. Kalau fungsinya tadi pakai orang baru, misal bapak-bapak atau mas-mas yang badannya gede kayak gitu ya, yang kita carinya memang kadang-kadang yang seperti itu mungkin dia juga akhirnya juga ada rasa takut juga kalau nggak bayar gitu. Ini perlu dipertimbangkan juga Bu, karena kalau Ibu juga tahu orangnya, Ibu udah nyimpen nomor WhatsApp-nya, dia story-nya malah motornya anyar, gelangnya anyar, bojone belanja terus ya, ini mengerikan juga ini Bu. Ya, banyak Bu ya seperti Iya. itu. Ya, yang karakter mungkin juga pertimbangan itu tadi Bu, asas kedekatan. Karena kalau semakin AO itu dekat dengan nasabah, itu akan semakin susah dia untuk menagih. Itu biasanya seperti itu. Ya bukan berarti kita nggak boleh silaturahim ya Bu, tapi ini ranahnya kan berbeda, itu profesional, ini kan ranah personal itu harus bisa tegas. Nah ini harus dari Bu Indinya juga. Oke. Ya itu saja Bu Indi. Ini mungkin kita sambung dengan Pak Cisha. Monggo Pak Cisha bisa masuk. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Selamat pagi Bu Indi. Semoga belum bosan ya. Baik, ini kalau boleh saya bilang memang permasalahan karakter itu masalah yang lumayan pelik ya. Jadi tadi Mbak Nabila sudah banyak menjelaskan tentang awal ya, ketika proses peminjaman itu dilakukan begitu. Tentu kan sudah ada proses yang dilakukan sebelumnya seperti profiling orang yang meminjam, debitur begitu. Jadi ketika dana itu diberikan, kita sudah tahu bahwa debitur itu seenggaknya punya potensi untuk mengembalikan uang itu dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Apa sih Bu ya? Jadi ini kan sudah nasabah lama Pak, dulu bukan saya ya. Iya. Baik. Iya sih ya Bu ya. Memang menangani kasus yang istilahnya kasus ya. PR yang dulu ditinggalkan oleh pejabat atau petugas yang sebelumnya itu memang
repot ya. Tapi mungkin juga itu hikmahnya karena mungkin pas beliau dulu juga tidak berhasil membuat para debitur itu mengembalikan dana tersebut. Makanya dengan pendekatan orang baru, mungkin nanti bisa memberikan approach atau pendekatan yang berbeda untuk membuat debitur itu mau mengembalikan dananya. Oke, ya entah apapun yang terjadi sebelumnya, ada dasarnya pada akhirnya juga kita berhadapan dengan situasi di mana kredit itu macet. Pokoknya kreditnya macet. Sudah pada kondisi seperti itu. Jadi piye carane ya dana itu harus kembali gitu kan. Baik. Baik, saya akan mulai share. Ini suara saya terdengar jelas mboten nggih? Jelas. Oh, jelas, Pak. Ya. Oke, coba saya share. Baik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di sana. Jadi ini ada dua bagian sebetulnya. Saya di sini memberikan informasi tentang metode penagihan kredit. Karena kan sebetulnya itu bentuknya angsuran ya. Jadi ini mengesampingkan apakah debiturnya itu mampu bayar atau tidak sebetulnya, atau kreditnya itu sudah terlanjur macet atau tidak. Jadi bagian pertama itu adalah bagaimana kita bisa mencoba untuk menagih kredit bagi debitur yang masih oke record finansialnya. Jadi bisa kita coba untuk mendekati beliau untuk bisa segera mengangsur sesuai waktu yang ditetapkan. Oke, pada dasarnya kan menagih itu juga termasuk sebentuk komunikasi ya. Jadi kita perlu bahas dulu tentang pola komunikasi yang baik itu seperti apa. Baik, kalau Bu Indi sendiri biasanya bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan para debitur? Pas dari awal, Pak, dari awal survei atau gimana? Ya mungkin waktu ini ke rumah untuk menanyakan angsuran dan lain-lain. Kalau yang profiling kan sudah selesai ya. Iya. Ya kita ke sana minta maaf dulu, kita jelaskan bahwa yang bersangkutan itu nunggak sudah berapa lama, kemudian minta kesepakatan waktu nanti bisa bayarnya itu kapan gitu. Oh, ngaten. Oke, terus selanjutnya biasanya yang terjadi mereka akan menanggapi dengan seperti apa, Bu? Ya ada yang welcome, Pak. Terus berhasil itu juga banyak karena memang mungkin bulan-bulan sebelumnya itu lagi banyak keperluan, biasanya mereka juga menjelaskan alasannya apa. Gitu. Iya, betul. Yang sesak-sesok berarti bayar. Wah, iya. Nggih nggak kepanggih. Iya. Baik. Ya memang seperti itu ya. Pada dasarnya kan orang yang punya duit itu kalau berhutang ya mereka ada keyakinan bahwa mereka bisa membayar. Jadi dengan termin pembayaran tertentu yang sudah ditetapkan itu pasti tanpa kita minta pun juga sudah membayar gitu kan. Jadi ini kan masalahnya adalah orang yang sebetulnya bisa bayar tapi dengan entah alasan apapun menunggak-nunggak gitu nggih. Baik. Kita coba dulu review satu persatu. Jadi komunikasi itu adalah proses bagaimana pertukaran info antara komunikator dan komunikan berlangsung. Ya, komunikator dan komunikan itu peran yang bisa bertukar ya. Jadi kalau kita sebagai yang bicara kita komunikator, maka yang mendengar tuh komunikan dan sebaliknya. Nah, pada umumnya ini yang terjadi ketika ada interaksi antara pihak penagih dengan debitur. Yang diinginkan oleh penagih itu adalah dananya atau angsurannya dibayarkan.
Sedangkan kalau debitur itu pasti pengennya ada pemahaman dari pihak yang menagih atas kondisi keuangan debitur yang sebenarnya. Ya ini realnya ya, itu yang terjadi. Tapi entah siapa yang di situ yang akhirnya bisa closing dengan negonya, itu yang kita semua tidak bisa memastikan ya. Iya. Kalau memang orangnya memang taat asas gitu, ya dia akan kembalikan sesuai aturan yang sudah dia sepakati. Baik, nah ketika pihak penagih melakukan interaksi dalam bentuk komunikasi gitu ya, maka komunikasi tersebut berperan sebagai rangsangan untuk membangun komunikasi timbal balik, ada feedback. Jadi kita maunya apa, dia menanggapi sesuai apa yang kita mau. Nah biasanya kalau orang ditagih bukan hanya kredit ya, bukan hanya angsuran, tapi ditagih utang gitu kan, pasti ada curhat dulu. Wah, kula niku nggih mawon kenging musibah Ibu, bla bla bla. Padahal dia sudah tahu bahwa saat itu dia seharusnya membayar. Nah, itu kan apa ya? Pihak penagih tentu tidak membutuhkan itu sebenarnya. Tapi pihak yang ditagih pasti akan menggunakan strategi tersebut, entah itu benar atau tidak, untuk membuat pihak penagih itu semacam iba. Oke, terlepas dari bagaimanapun efeknya, kita coba lanjutkan dulu. Nah, metode penagihan ada dua tentunya, yang sudah dilakukan oleh Ibu dan rekan-rekan pasti. Yang pertama komunikasi langsung, yang kedua komunikasi tidak langsung. Tadi yang Ibu sebutkan itu kan langsung ya, face to face. Terus yang pakai media surat, entah ke RT, RW, atau lurah gitu, itu kan tidak langsung. Nah, sebetulnya kalau mau lebih optimal, menurut sumber yang saya baca, dan ini juga mungkin pengalaman beberapa narasumber yang saya tanyai, metode yang paling tepat adalah komunikasi langsung. Ya, kita akan masuk ke bagian karakter nanti ya. Kenapa kok ini bisa lebih efektif? Nah, kita coba lihat dulu yang komunikasi langsung atau tatap muka. Nah, aturannya bukan aturan ya, semacam apa ya? Sebaiknya pada saat pihak penagih melaksanakan tugas penagihan, terlebih dahulu petugas akan beritahukan agenda tersebut melalui telepon atau WA atau saluran pribadi lainnya yang dimiliki oleh penagih. Mungkin dari sini kayak ada semacam bantahan. Wah, nanti kalau dikasih tahu yang ditagih kabur Pak, nanti rumahnya kosong karena tahu tanggal segitu mau datang untuk ditagih begitu kan. Tapi ini untuk kayak semacam ini kan prosedural ya. Awalnya tuh memang ya ini mau gimana lagi, memang stepnya harus seperti itu. Kalau Bu Indi sendiri bagaimana aja selama ini? Apakah memberitahu dulu atau ujuk-ujuk datang gitu? Ada yang memberitahu dulu Pak, ada yang kadang nggak punya Oh nomor iya. kadang yang simbah-simbah itu nggak punya HP, jadi ya. Oh, nanti simbah-simbah gitu. Oh, alah. Ini berarti yang apa debitur lama itu berarti yang sudah ada sebelum Bu Indi datang ya? Sudah puluhan tahun itu. Oh, puluhan tahun. Luar biasa. Oke. Ini kayak semacam dipelihara jadinya. Padahal kita juga nggak mau pelihara mungkin. Ya. Baik. Iya. Memang kendalanya memang kalau yang ditagih itu tidak ada apa sarana komunikasi, lebih HP dan lain-lain ya. Tapi kita akan bisa pakai cara yang lain gitu ya. Baik, selanjutnya komunikasi tatap muka merupakan komunikasi dua arah. Jadi ya kita saling apa ya menyampaikan maksud satu sama lain dan kita harus aktif mendengarkan begitu. Ini buat Bu Indi ini pekerjaan yang membosankan sebetulnya. Alasannya kui meneh. Arep nagih wis tebah. Mesti engko alasannya ngene, apal gitu ya. Tapi tetap ini harus dijalankan karena memang pada prinsipnya setiap orang tuh kan ingin didengar. Apalagi di saat-saat paling rentan dalam hidup mereka gitu. Meskipun itu tidak melepaskan mereka dari tanggung jawab sebenarnya. Baik. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mbak Nabila juga, memang caranya ya paling relaksasi atau restrukturisasi SPK. Jadi ada perjanjian baru yang dibuat
agar pada akhirnya debitur tuh ya bisa lunasi gitu. Oke. Nah, kalau kita komunikasi langsung, kita akan bisa segera tahu tentunya mereka itu tanggapannya seperti apa. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan tanggapan mereka. Kalau tanggapannya itu kooperatif, itu lebih mudah tentu. Nah, bagaimana kalau tanggapannya tidak kooperatif? Ada macam-macam kan tanggapannya. Ada yang ketus, ada yang nangis-nangis, ada yang mungkin sama sekali nggak ada orangnya. Tanggapan apa yang mau kita ambil gitu kan? Nah, ini untuk kasus yang ini kita andaikan bahwa yang debiturnya itu memang punya itikat atau kemauan dan kemampuan untuk membayar, cuma belum bayar aja. Nah, oke, jadi bahasa itu bisa mempengaruhi orang. Apa yang kita sampaikan itu bisa mempengaruhi orang yang tadinya menolak jadi setuju dan lain-lain. Jadi apa yang kita sampaikan caranya itu bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kita. Pesan yang kita sampaikan itu dapat berupa verbal, kata-kata, atau non-verbal, atau yang di luar kata-kata. Misalnya seperti apa? Ya, kalau yang bentuknya verbal kita ungkapkan dengan sopan santun. Saya yakin Bu Indi juga sudah melakukan ini ya, kan nggak mungkin nggak. Cuma memang apa ya? Kadang orang yang berhutang itu juga memiliki kepribadian ganda. Pas lagi butuh gitu ya. Aduh, ndaki-ndaki memohon dengan sangat gitu ya. Sampai munduk-munduk. Tapi ketika udah dihutangi, malah kayaknya kita yang butuh duit itu gitu. Padahal itu kan kewajiban mereka untuk membayar. Mbak, Bu, besok aja datangnya. Itu belum ada duit ya. Jualan nggak laku-laku. Bla 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 curhat. Dengan ada yang setengah judes gitu ya. Apakah itu yang Ibu Indi alami? Oh iya, betul. Oh, gitu. Coba ceritain, Bu. Yang berkesan gitu. Yang berkesan ya pertama nagih baru kali itu. Ya bukan maksudnya aku baru ke rumah yang bersangkutan itu ketemu sama istrinya. Oh, oke. Oh, bukan Ini yang bersangkutan malahan gitu. ada suaminya mendampingi tapi yang agak cerewet, agak respon itu agak banyak bicara ngoten sih. Oh, gitu. Itu gimana, Bu? Ketus, judes atau ya judes banget. oh. Mbak, biasanya Mas Kae kok saiki jenengan sing rene. Kok gelem kerja gajinya piro lah, seperti itu loh. Malah justru membahas hal yang lain ya. Wes sesuk ra tarene meneh sesuk tak aku kuat nek mung bayar kuwi utang kuwi kurang piro sesuk tak dolke. Kae Wah, baik. Seperti itu. Nah, baik. Ke situ lagi yang di kene kok rene meneh wite urung payu. Nah. Ya Allah, sampai begitu ya, Bu ya. Padahal yang bersangkutan juga iya, berkali-kali sih. Berkali-kali dan akhirnya itu suaminya yang ke kantor yang lunas. Oke. Tapi akhirnya dilunasi. Nggih, dilunasi tapi ya selang berapa tahun, ada 2 tahun nek enggak 3 tahun. Oh alah, iya. Baik. Kalau di sini berarti malah justru terbalik ya. Mungkin yang penagih yang dipengaruhi oleh yang ditagih gitu. Ya, karena mempertimbangkan situasi Bu Indi ya, saya kira itu wajar terjadi gitu. Kalau SDM-nya begitu atau tenaga kerjanya kurang ya, apa mau dikata begitu kan? Baik, tapi sebenarnya ada taktik lain yang bisa diterapkan sebenarnya Bu. Banyak. Oh, oke. BPKB ini gowo rene saiki. Waduh, kayak untungnya kantor. Ya Allah, iya. Nah, kalau sambil uangnya dilempar terus marah-marah misuh-misuh kayak gitu ya biasa. Wah. Luar biasa sekali pengalamannya ya. Itu ya gimana ya, mungkin Bu Indi juga merasa
Nah, keselamatan saya terancam kalau kayak gini caranya mungkin ya. Iya, Oh, istrinya itu yang minta maaf malah. Ngapunten Mbak, itu karena lagi emosi aja suami saya itu. Ngapunten pokoknya. Pun walah, ya, ya. istrinya yang ngedem jenengan mendet Oh, surat iya. di asta mriki kula nganu tanda tangan kwitansi njuk pun lunas ngoten mawon. Oh, iya, iya. Walah, nggih, nggih, nggih. Ya, baik. Ya, itu memang secara verbal memang agak susah ya. Ya, intinya kan jelas kita datang mau nagih angsuran atau kredit gitu kan. Nggak ada maksud lain. Kalaupun kita bersikap santun itu hanya pemanis saja. Intinya tetap sama. Bagaimanapun juga tetap nggak enak di pihak mereka. Dan di pihak penagih pun juga nggak enak kalau ternyata nggak jadi diangsur pada saat ditagih. Ya baik, tapi kita coba dulu bahas yang nonverbal ya. Kalau yang nonverbal ini di luar kata-kata, jadi mungkin kalau nasabahnya itu bukan orang Jawa begitu ya, mungkin tidak paham dengan komunikasi nonverbal yang kita pakai gitu kan. Jadi kalau orang Jawa itu kan awalnya santun gitu. Tapi intinya di belakang. Intinya saya mau nagih utang gitu. Nah, mungkin ada nasabahnya Bu Indi yang bukan orang Jawa misalnya itu kan, yang harus to the point gitu. Maunya apa gitu kan. Kalau orang ya mohon maaf ya, mungkin orang timur begitu kan tidak terbiasa basa-basi, dia harus langsung dikatakan maksud dan tujuan kedatangannya apa. Atau mungkin saat diberitahu ada awal-awal mau datang gitu kan. Jadi ketika datang sudah tidak menjelaskan lagi. Nah, di sini komunikasi nonverbal itu aspeknya dibutuhkan sekali. Misalnya kayak gerakan tangan atau ketika mereka tidak mudeng dengan apa yang Bu Indi sampaikan. Nah, karena saya kira kalau di sana lumayan homogen ya nasabahnya ya orang-orang sini juga begitu. Mungkin ini tidak terlalu banyak bermain. Nah, saya coba kembali ke komunikasi verbal yang tadi. Ya, kita bisa runut dari vocab dulu. Biasanya polanya seperti ini. Jadi, ketika kita bertemu dan bicara dengan debitur, apa yang jadi kendala dalam pembayaran angsuran, debitur akan menanggapi dengan curhat. Seperti yang tadi kita bahas ya. Oh, apa sih yang jadi penghambat kok dia bisa menunggak angsuran dan lain-lain. Nah, itu tentunya Bu ini juga sudah hafal ini pasti maksudnya ini gitu. Mana mungkin orang ngomongin soal kesulitan misalnya dagang atau belum kejual dan lain-lain kalau bukan maksudnya itu meminta penangguhan angsuran begitu kan. Tapi di sini juga peran dari penagih juga bermain ya. Jadi menjelaskan dengan lugas kepada debitur bahwa angsurannya sudah jatuh tempo, tidak segera dibayar akan ada konsekuensi, misal denda dan yang lain gitu. Ya semua itu hanya sekedar alat untuk membuat debitur itu mampu melunasi dalam tempo yang sudah ditentukan begitu kan. Oke, kemudian ada pacing, kecepatan bicara, tidak terlalu cepat atau lambat. Nah, ini juga mungkin ketika kita ngomong, misal kita udah takut duluan dengan yang ditagih ya, otomatis kita akan ngomong dengan cepat begitu. Jadi memang harus diatur kalau memang tujuan kita adalah membuat mereka mengerti bahwa ini tuh memang harus segera dibayar, Pak. Ya kita akan jelaskan secara terperinci dengan pacing yang normal begitu. Ya nggak lambat, nggak cepat juga. Tapi tetap tegas gitu ya. Nah, itu terkait vocab tadi ya. Kalau tegas itu kan kita sudah bilang secara lugas gitu. Nah, kalau di budaya kita kan kita sering bicara secara tidak langsung gitu. Muter-muter sih gitu. Intinya apa? Nah, di dalam penagihan ini bisa mungkin lebih lugas gitu. Tapi bagaimana dengan Bu Indi? Kayaknya sudah
dilakukan juga kan ya? Oke, Pak. Sudah. Oke. Pakai cara sopan dan halus, tidak langsung gitu sudah. Terus yang lugas, yang terus terang itu juga sudah. Tapi tetap nggih, Bu nggih. Oke, tetap mawon. Tetap mawon. Iya, iya, karena memang nasabahnya dari kalangan yang oke. Dan ada tadi nasabah lama juga ya. Baik. Kemudian oke, kalau itu mungkin tidak berhasil, kita bisa coba dengan intonasi atau penekanan ya. Jadi ada penekanan di poin-poin tertentu di dalam proses penagihan itu sehingga mereka itu paham. Ini yang harus mereka lakukan, kalau tidak akan terjadi ini. Gitu. Nah ini kalau misalnya tidak proporsional, nanti akan dikira kita tidak serius ya. Tapi tentu itu terkait dengan konsekuensi macam apa yang nanti akan diterima. Kalau memang tidak terlalu berat, boleh jadi mereka akan menganggap remeh gitu. Nah, karena urusannya ini kan angsuran deh. Jadi kan ada konsekuensi hukum jika mereka tidak bisa menepati termin pembayaran dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting mungkin timing ya. Ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan karena proses komunikasi akan efektif bila didukung ketersediaan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Jadi memang kalau dalam situasi real ya, mungkin pihak debitur akan beralasan, aduh maaf saya ini lagi ada acara kemana gitu, jadi nggak punya waktu sedikit, kira gimana Mbak? Kayak gitu juga sering terjadi ya Bu Indi. Oke. Ada alasan mau ada acara apa gitu ya, sehingga kita kayak diburu waktu sehingga harus menyampaikan dengan cepat. Tapi intinya ya tetap baik, nggak bisa ngangsur. Oke. Ya, ini memang agak susah, tapi mungkin bisa diusahakan. Di dalam kesempatan yang lain, saya mendengar bahwa mungkin lebih mudah ditagih jika kita berada di kondisi yang mungkin tidak cukup luang gitu. Jadi debiturnya juga tidak punya banyak waktu. Mungkin mereka terpaksa bisa dipaksa untuk mengangsur pada saat itu. Tapi kelemahannya adalah ketika saat itu sendiri juga debiturnya memang tidak ada dana untuk mengangsur ya sama aja ya. Karena orang tuh kalau memang berhutang gitu dan tidak ada uang pakai cara apapun ya tidak bisa membayar gitu. Nah, jadi topiknya ini adalah untuk nasabah-nasabah yang memang punya potensi untuk membayar. Oke. Baik, kemudian yang untuk nonverbal, misalnya ini cukup umum ya, jadi mimik wajah begitu, pesan facial. Biasanya kalau dari sisi penagih begitu, kita lebih mudah mengatur ya, karena kita ada di pihak yang menagih begitu. Kalau yang ditagih biasanya akan memberikan pesan facial yang lebih bervariasi, misalnya seperti senyum, kemudian tiba-tiba pasang posisi sedih gitu, Merengut susah, atau bahkan merengut. Paling parah ya yang ngamuk tadi ya. Ya itu. Jadi kita kan kalau yang penagih tetap harus selalu mengedepankan ini ya, kesopanan dalam bertindak. Ntar salah-salah malah bisa dijadikan pasal tuntutan kalau memang mereka ngeyel untuk tidak membayar. Ya, itu yang untuk mimik wajah. Kemudian untuk yang gestur atau bahasa tubuh, ya ini isyarat saja. Jadi misalnya menunjukkan buku tagihan. Jadi kan jelas, oh ini ada record, ada catatan bahwa oh tanggal sekian harus sudah membayar dan lain-lain. Ya ini lumayan umum sebetulnya. Ada banyak cara lain, tapi mungkin lebih intimidatif ya. Seperti misalnya ambil HP, kemudian pura-pura atau memang benar-benar menghubungi ini ya pihak
BUMD gitu. Pak, iki anu ya, Bapak ora iso bayar. Apa mau manggil polisi? Ya, mungkin itu bisa lebih mengintimidasi ya, tapi belum tentu juga itu akan bisa membuat angsuran itu terbayar tepat pada waktunya. Atau saat mereka sudah menunggak terlalu lama begitu. Oke, kemudian yang pesan postural, sikap bicara. Jadi ini beda dari pesan gestural, ini postur ya. Jadi lebih ke arah tindakan seperti apa yang akan dilakukan ketika komunikasi dengan cara yang lain itu tidak terjadi, tidak berlangsung dengan baik. Tapi tetap paduan utamanya adalah SOP penagihan. Jadi kalau memang sudah sangat mentok ya, apapun upaya yang dilakukan oleh debitur untuk membangkang atau memicu konflik itu harus dihindarkan ya. Kita hanya perlu mengingatkan bahwa sesuai SOP berarti akan ada konsekuensi atau hukuman untuk tidak ditepatinya perjanjian ini begitu. Baik. Nah, ini itu tadi yang berkisar pada nasabah yang masih punya potensi atau kemauan untuk membayar, tapi memang ngeyel ya, tidak mau membayar pada saat yang ditentukan. Nah, kalau urusannya adalah nasabah yang memang secara aset hancur gitu, tidak memiliki uang lagi, itu mungkin bisa dilakukan seperti yang Mbak Nabila sebutkan tadi dengan merestrukturisasi SPK sehingga mereka punya termin yang lebih panjang atau lebih ringan, tapi pada akhirnya juga tetap bisa membayar angsuran secara penuh. Nah, ini jalan terakhir ketika pihak-pihak yang sebenarnya masih bisa atau memiliki kemampuan untuk mengangsur itu tidak melakukan kewajibannya. Yang pertama adalah kita melibatkan orang terdekat. Ajak keluarga debitur pada saat menagih. Ini bisa siapa saja. Kalau misalnya tadi yang mbah-mbah itu ya, karena tidak punya HP, tidak punya telepon rumah, dan lain sebagainya. Kita bisa berangkat dari kerabat terdekat. Gitu. Apakah Bu Indi pernah mencoba ini? Saya tidak tahu. Ribon. Apakah Bu Indi pernah melibatkan orang terdekat nasabah gitu pada saat penagihan? Ini Pak, yang melunasi. Oh, yang melunasi. Oke. Ya pas datang ke sana kan ada anaknya, terus dijelasin ini dan sanggup untuk membayar. Oh, okay. Minta tempo. Ya. Oh iya. Temponya biasanya berapa lama, Bu? Ada yang 6 bulan, macam-macam, Pak. 1 tahun juga ada. Tapi ya begitu. Oke. Tapi ada ini ada maksimalnya berapa gitu? Ribon? Apakah ada jangka waktu maksimal untuk penangguhan? Kami nggak ada ya Pak yang sudah ini. Oh ya. Berarti lebih fleksibel ya? Okay. Ya tetap pada intinya kan ini ya, kita melibatkan orang terdekat. Jadi mau temponya nanti ditangguhkan berapa lama itu tetap kita coba lakukan dengan pendekatan seperti ini ya. Nah, ini saya akan mencoba membahas tentang karakter yang tadi Bu Indi sampaikan ya. Memang adalah semacam apa ya, fenomena begitu. Orang banyak berhutang gitu. Tapi di Instastory, di status, mungkin di status WA itu pada pamer udah jalan-jalan kemana, udah beli apa, udah apa namanya? Ya intinya pamer begitu di media sosial bahwa dia sebetulnya punya uang. Tapi dia tidak melunasi angsuran, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peminjam atau debitur. Nah, kalau menurut penelitian, inilah yang disebut sebagai pribadi yang narsistik gitu ya. Jadi mementingkan apa ya, kebaikan yang terlihat di mata orang lain gitu. Kalau urusan hutang piutang itu kan ada di balik layar, tidak semua orang tahu. Nah, itulah yang kadang bisa menjadi titik yang bisa kita manfaatkan, karena orang narsistik itu benci sekali jika kesan baiknya yang didapat di mata orang lain itu dirusak gitu. Kalau kemarin waktu Pak Vincent itu kan sempat beliau ini ya
berikan contoh misalnya nagih itu pas di acara-acara umum begitu. Misalnya kayak sahabat, bapak-bapak dan lain-lain gitu kan. Kan nggak mungkin mereka bukan nggak mungkin ya, akan sulit untuk mereka mangkir gitu kan. Malu nanti dilihat orang gitu. Jadi malu adalah kunci sebetulnya. Makanya kita perlu melibatkan orang-orang terdekat atau orang yang dihormati atau lebih tinggi kedudukannya saat menagih. Nah, kalau tadi Bu Indi kan menyebutkan sudah pernah minta bantuan RT RW atau lurah tadi ya. Tapi bentuknya tetap surat, Bu. Surat mawon atau didampingi secara fisik gitu. Surat, Pak. Kalau ikut ke lapangan belum pernah. Oh, belum pernah. Belum. Oke. Apakah pernah apa ya? Bu Indi coba untuk mengajak mereka ikut menagih gitu? Sudah ada agenda beberapa waktu yang lalu, Pak, tapi belum ada tanggapan balik. Belum. Oke. Ya, baik. Jadi kan memang pada dasarnya fungsi aparat pemerintah di tingkat rukun tetangga atau rukun warga itu untuk menyelesaikan sengketa ya. Kita kan bisa sebut penunggakan ini sebagai sengketa dan harus diselesaikan. Dan itu kan kewajiban RT dan RW untuk menjadi mediator. Jadi kalau pada apa ya hakikatnya ya mereka memang seharusnya mau untuk melaksanakan proses ini. Kecuali kalau dari sononya ya pihak debitur udah kong kali kong dengan RT RW-nya itu lain perkara aja. Tapi secara asas ya RT RW itu seharusnya berguna pada saat seperti ini. Karena kalau tidak ya fungsinya sebagai penengah gitu tidak terlaksana. Nah, ini yang ketiga, tagih debitur secara rutin. Saya menggunakan bukan menggunakan sih, saya melihat fenomena pinjaman online gitu kan. Meskipun itu cara yang sebetulnya tidak benar atau tidak etis ya, tapi itu terbukti mampu memberikan tekanan kepada debitur untuk segera melunasi. Kalau pinjaman online itu kan semua nomor di daftar nomor pihak yang meminjam itu kan diminta oleh ini krediturnya untuk kemudian dipakai pada saat mereka menunggak itu dibombardir dengan SMS, entah WA untuk memberitahu ini loh ini meminjam ke kami belum bayar bla bla bla. Nah, kalau yang ini mungkin kita bisa pakai cara yang lebih sopan atau etis ya, mungkin menggunakan media sosial atau WA. Yang lebih susah mungkin kalau yang bersangkutan sudah sepuh dan tidak punya media sosial, itu mau nagihnya gimana gitu. Jangankan rutin, sesekali aja nggak bisa begitu kan. Ya, ini mau tidak mau ya tetap harus didatangi gitu. Inilah kenapa tadi Mbak Nabila juga menyebutkan tentang perlu nambah armada begitu untuk penagihan dan lain-lain. Intinya dibuat mereka sadar secara rutin bahwa mereka itu masih punya utang. Baik, kemudian yang secara tidak langsung bisa dengan menelpon bolak-balik ke keluarganya, karena kan tadi orang narsistik ya, mereka akan sangat takut jika dibuat malu begitu. Nah, kalau ada keluarganya mungkin bisa diberitahukan, mohon maaf dengan bahasa yang sopan tentunya. Mohon maaf Ibu, ini adik jenengan itu ada pinjaman ke kami dan belum mengangsur untuk bulan ini sebesar sekian dan lain-lain. Mohon maaf, boleh minta tolong untuk diingatkan. Nah, mereka akan menanggapi entah secara legowo atau malah justru ngamuk-ngamuk. Ngapain sih nelpon keluarga saya, urusannya sama saya dan lain-lain. Ya itu kan kalau dia bisa mentaati proses ya, kalau enggak ya mau gimana lagi. Tapi ini dengan catatan kalau memang kita punya akses untuk menghubungi keluarganya aja. Tapi tetap harus diusahakan. Kira-kira gimana Bu Indi? Ini pernah dilakukan buatan? Pernah, Pak. Jadi, oh, pernah. Yang terjadi itu kadang gini, lawong sing kae kan Pak Dukuhnya itu punya hutang dan masyarakat itu tahu kalau banyak dukuh-dukuh, banyak perangkat itu yang nunggak. Nah, yang nasabah ini tahu Pak, jadi uang perangkat nunggak kok aku kon bayar. Nah, kayak gitu loh Pak. Walah.
Tahu Berarti emang dari sononya bebal. mereka itu tahu dari mana, saya juga nggak tahu. Oh, alah. Hanya itu Oh, kencang alah. kok. Oh, nggih. Ya, baik. Kita masih bahas cara-cara yang etis ya. Nggih. Oke, lalu kalau misal yang debitur itu bekerja di kantor, kita juga bisa menghubungi atasan atau rekan kerja untuk mengingatkan bahwa mereka tuh masih punya hutang. Ini mohon maaf, salah ketik harus debitur jadi kreditur. Bisa coba dilakukan seminggu gitu. Kemungkinan besar hutang akan dibayar. Karena pada dasarnya kan performa kerja mereka juga akan ini ya, dilihat oleh atasan. Oh, sebenarnya yang jobo yo akeh hutangnya. Malah saiki pihak yang meminjami itu menghubungi kantor ini gitu. Kalau sampai orang-orang di luar tahu, mungkin image kantor kita bisa terancam dan lain sebagainya. Ya kita tidak ada niatan untuk memperburuk reputasi orang, tapi kita hanya melaksanakan sesuai prosedur begitu. Nah, yang selanjutnya adalah ini kalau di kalangan kita karena memang umumnya agamis ya, mungkin bisa dicoba cara ini. Bilang saja, uang tidak dibawa mati, tapi hutang akan dibawa sampai mati. Umumnya ya, kalau yang saya komunikasikan dengan rekan saya yang dari pihak finance gitu, cara ini sebetulnya lumayan efektif gitu. Kita bisa melihat profil orangnya, apakah mereka tuh lumayan agamis atau tidak. Ya, at least mereka inilah, sekurang-kurangnya mereka tuh percaya akhirat gitu, bahwa semua orang akan mati. Nah, kalau utang sampai dibawa mati kan ya kita semua tahu kan ditagih tentunya. Nah, mau ditagih di dunia apa di akhirat gitu. Ini gimana Bu Indi? Apakah pernah ada strategi seperti ini? Belum ya Pak. Belum. Belum. Ini Pokemon aja Bu. Nggih. Udah ini yang menghutang tuh sudah sepuh, kok kita ingat-ingatkan mati kayak nggak sopan gitu. Gini. Memang rasa Pokemon itu pasti ada. Gimana Bu? Ya, yang nasabah itu sampai benar-benar meninggal dan belum bayar hutang itu. Nggih. Wah, berarti udah jalan buntu kalau begitu ya. Batin pulau iki sampai mbaten apa iki wong iki lar mbayar mati kok mati. Wah, malah gerenengan sendiri pasti. Saya. Iya. Yang atasnya wong beragama tapi kok nek soal utang kok ora disiplin ngaten nggih. Kan yo jengkel juga, Pak. Ya pasti Bu. Pasti Bu. Karena pengalaman saya sendiri ya betul sih. Saya juga ada pengalaman. Ini tidak menggeneralisir ya, karena ada juga yang patuh begitu. Tapi heran saya kalau memang profilnya itu agamis gitu. Sama utang kok akean alasan gitu. Ya saya akhirnya ini ikhlaskan. Ya udahlah, udah dianggap nggak ada utang. Tapi karena ini konteksnya adalah kredit ya dan usaha, berarti kan ini memang secara hukum harus dituntaskan begitu. Jadi kalau tadi yang misal nasabah udah sampai meninggal belum membayar, itu kan berarti ke ahli warisnya kan Bu nggih. 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 Dan ahli waris juga ini kooperatif kok banyak yang. Oh iya. Ya nggih, mau nggak mau kan harus dilunasi. Nah, betul. Mungkin karakternya lebih bagus ahli warisnya sehingga mereka lebih paham. Nggih. Sering terjadi ya. Baik. Lalu kalau semisal memang seperti yang tadi disampaikan Mbak Nabila ya, berarti itu kan berlawanan dengan poin kedua. Kita kalau yang poin kedua bisa kita jelaskan kalau track record pelunasan itu jelek, pada kedepannya nanti mereka juga akan susah kalau mau pinjam uang di tempat lain karena BI checking dan segala macam itu mencatat ada kendala enggak nih kalau orang ini meminjam uang. Kalau ternyata di banyak bank dia ada banyak track record kasusnya ya, pasti di tempat lain juga nggak akan bisa ini meminjam sama sekali gitu. Nah ini mungkin bisa dijadikan kayak untuk alat untuk memaksa mereka untuk segera mengangsur. Tapi kembali lagi kalau ternyata mereka pinjam di Bumdes itu karena menghindari BI checking ya
Ini cara lain yang akan kita pakai. Nah, ini yang disarankan sewa debt collector. Karena memang itu tugas mereka, dan mereka juga sudah diberikan semacam pendidikan untuk meng-approach nasabah yang mangkir gitu, dengan cara-cara yang beradab tentunya. Kalau tadi misalnya kayak contoh rumah yang didatangi itu, orangnya pergi, atau orangnya nggak ada, kita ketok berkali-kali juga nggak keluar. Itu ada yang sampai ditunggui semalam suntuk ya. Akhirnya mereka keluar dan akhirnya membayar. Gitu. Tapi tentu kalau armadanya tidak banyak, kan pasti banyak keperluan juga. Kan nggak mungkin seharian juga nungguin. Gitu. Kalau Bu Indi, pengalaman Bu Indi bagaimana? Apakah tetap menunggu atau? Enggak, Pak, paling nanya ke tetangga kemana orangnya. Kadang emang pas enggak. Jadi waktunya itu kita juga harus apa, kadang mereka nek pagi kerja, beres, terus nanti Ya, siang-siang itu di rumah paling ya rolasan. Pas rolasan sih. Memang rumit sih ya, kita harus tahu mana mereka pergi, saudaranya ada di mana, dan lain-lain. Karena terkait profil orangnya sendiri, mungkin bisa diatasi dari awal gitu. Oh ini kayaknya dari karakternya ya, udah hafal nih tiba-tiba penghutang seperti apa. Kita mintai aja mungkin nomor kontak keluarganya dan lain-lain yang bisa dihubungi. Meskipun di masa depan bisa saja tuh nomor tidak bisa dihubungi karena sudah terlebih dulu diganti atau apa gitu ya. Tetap ya harus dilakukan. Nah, yang terakhir ya jangan kasih kendor. Ini ya apalagi yang bisa kita lakukan ya, harus gigih ya. Dalam hutang piutang tidak ada istilah saudara. Tidak ada apa ya aturannya kok kalau saudara terus utang hilang itu nggak bisa. Apalagi yang bukan saudara sama sekali. Utang itu akan tetap ada dan kita mengingatkan mereka untuk mengangsur itu bukan demi kita sendiri tapi juga demi mereka baik di dunia ini maupun di hari akhir nanti begitu ya. Ya begitulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Indi bisa melihat kalau untuk tipe-tipe komunikasi dan lain-lain itu ada banyak bukunya. Terima kasih, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Ya Bu Indi ada pertanyaan boleh dikomunikasikan. Monggo Bu Indi kalau pengen curhat mungkin. Sudah dicurhatin, Pak. Sudah curhat. Sudah. Nah, kalau dari pengalaman Bu Indi sendiri yang berhasil Bu Indi pernah berhasil itu membuat mereka mau mengangsur gitu. Itu seperti apa, Bu? Karakter orangnya dan lain-lain. Ya itulah karakter tadi, Pak. Kadang ada yang sekali ditagih itu langsung bayar, itu juga banyak. Terus kadang malu mungkin ya. Terutama itu memang malu itu. Iya, persoalan malu ya. Ya, memang begitu, Nggih. Karena namanya juga karakter, Nggih. Itu tetap harus kita approach gitu. Meskipun karakternya sulit gitu, tapi karena yang namanya orang narsistik tuh tidak suka dibuat malu, apalagi di depan publik. Ya mau nggak mau, Bu Indi tetap harus berani ini membuat mereka tuh nyadar gitu. Dan orang-orang sekitarnya tahu bahwa dia tuh punya hutang. Gitu. Orang sekitar tuh emang udah tahu, Pak, kalau orang ini memang baik. Tapi ya nggak peduli ya. Nggak peduli. Udah ini ya pasang muka tembok aja. Ya wes, mana aku ndek utang rasa bayar arep ngopo ngoten gitu. Iya. Aduh susah ya. Ya berarti memang harus pakai ini metode yang debt collector itu tadi, tidak ada jalan lain berarti. Ya. Wacana mau gandeng Babinsa juga loh, padahal pas. Gitu. Pas rapat. Khusus untuk nasabah yang nunggak ini kan pernah diundang, Pak. Dari berapa ada 90-an apa enggak? Iya. Yang datang itu cuma 5 orang. Dari 90 cuma 5, Bu. Iya, yang datang itu cuma 5 orang.
Kok banyak ya yang karakternya kurang menyenangkan. Iya. Kayaknya mereka itu udah tahu iki engko mesti ditagih utang wis rasa mangkan. Iya, ya. Karena dilema juga ya. Karena kan usahanya bergerak di bidang itu, jadi ya nasabah itu harus banyak kan. Tapi di sisi lain, kalau kita terlalu loss mengeluarkan dana, orang-orangnya belum tentu tabiatnya bisa dipegang gitu ya. Iya. Justru yang nasabah yang baik itu yang malah kadang usahanya kecil-kecilan tapi temen Oh, gitu loh Pak. Kalau di sini tekun sih. nggih. Jadi Oh, mereka gitu. benar-benar mikir kayak utange. Ya memang kadang utangnya paling besar ya 5 juta, 7 juta lah, tapi memang benar-benar malah Lancar. jangan tenanan tertib ngangsurnya. Oh, iya, iya, iya. Kalau Jadi dulu harus saya pernah lihat film tuh sebenarnya bukan kisah nyata ya, tapi kan ada inspirasi di situ. Jadi biasanya emang orang-orang yang usahanya kecil seperti itu mereka merasa sangat tertolong sekali jika dipinjami uang. Padahal mungkin minjamnya cuma sedikit gitu. Dan mereka yang lebih memiliki kemauan untuk mengembalikan. Mungkin untuk kedepannya profilingnya dibuat seperti itu saja mungkin ya Bu ya. Kecil-kecil tapi banyak dan mereka ini ya ulet mau bayar gitu daripada yang gede sekalian yang karakternya rakaruan gitu mau ngejar nah, juga sulit. benar. Jadi kami Iya, tuh iya, cek iya. turun drastis Pak karena ya kadang Oh, cairkan tuh saya tuh mikir-mikir lagi iki keuangan tanggane iya ini sih. saudarane ngene iki kan pasti was-was ya Pak kita. Iya, betul, 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 betul. Emang dilema sih. Nggih. Ya berarti proporsinya mawon Bu yang diperhatikan. Jadi saya yakin juga sudah dilaksanakan sebetulnya. Jadi kalau misalnya memang yang mau dipinjami itu skala besar, pasti dari pihak BUMDes juga punya armada yang cukup kuat untuk membacking jika nanti kreditnya itu macet gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil mungkin bisa lewat metode personal gitu, pendekatan personal mungkin sudah jalan. Tapi kalau yang gede-gede kayak yang punya backup entah pejabat atau apa di level manapun tuh mungkin akan memang susah sekali ya Bu. Iya, kemarin ada yang ini Pol PP itu sudah koordinasi sama pimpinannya juga, tapi dari pimpinan nggak mau tahu, maksudnya karena itu kan Waduh. urusan pribadi Pak, jadi nggak mau ikut campur seperti itu. Oh ya Kemarin wis kalau kayak gitu. Pak Sunu sudah menghubungi pimpinan, tapi ya hasilnya nggak ada, nggak mau ikut campur masalah pribadi kayak gitu. Ya ya, memang jalan orang-orang seperti itu. Iya betul betul. Tidak ada integritas moral gitu. Wis piye meneh nggih. Nggih, itu yang bisa saya sampaikan ya Bu. Memang kalau jalan buntu ya satu-satunya lah pakai debt collector tadi. Meskipun lawannya mungkin Satpol PP ya, tapi kan itu sudah melanggar hukum sebetulnya. Seperti yang tadi Mbak Nabila sampaikan. Gitu. Jadi kita sudah punya ada delik aduan yang cukup gitu. Secara pidana bisa diurus sebetulnya. Kalau sudah tidak ada jalan apa ya musyawarah lagi. Gitu. Iya, musyawarah ya sudah ditempuh Neng, nggak tahu Nah, juga bukan orang, ya itulah yang orang yang agak yang berduit itu kadang malah menyepelekan utangnya itu loh oh Pak. jelas Bu. Wah, ya, padahal waktu Padahal meminjam juga sopannya. ya, ya itu. Nggak tahu pola Iya. pikir seperti apa. Asetnya banyak, tapi nek meng bayar itu yo kayak abot banget. Ya itulah orang besar tapi mentalnya kecil gitu. Sementara yang pedagang kecil mungkin mentalnya justru lebih besar gitu. Iya. Mereka tahu mereka punya utang harus kembalikan. Oke, memang seperti itu Bu ya. Ya, ya. Oke, Bu. Mungkin ada yang mau dicurhatkan lagi. Sampun cekap ini sudah. Oke. Oke, matur nuwun sangat sudah mau berbagi. Ini juga membuka mata kita semua realita di masyarakat seperti apa dan sikap mereka terhadap uang gitu ya. Jebule yo neng di podo wae. Aduh, nggih. Nggih, terima kasih sekali Bu. Semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit bisa bermanfaat gitu. Dan semoga memang lancar usaha dan bisnis di BUMDes, Hargorejo gitu. Yang menunggak itu bisa mengangsur
Meskipun situasinya seperti ini ya, ya bismillah ngapain ya Bu nggih. Oke, ya, insya Allah. Nggih. Terima kasih Pak Sisya atas paparannya. Amin.